Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Dinda Yuliantika, NPM 1813053039 dari kelas 5A PGSD Unila. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Disimak sampai habis ya videonya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi sendiri merupakan suatu pendidikan di mana semua siswa dengan kebutuhan khusus diterima di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, yang kedua ada desain pembelajaran pendidikan inklusi. Nah, desain pembelajaran inklusi adalah desain pembelajaran yang memiliki sifat inklusif, yaitu adanya upaya untuk mengakomodasi semua kebutuhan dan hambatan belajar peserta yang sangat beragam. Nah, dalam pelaksanaan desain tersebut harus memperhatikan 4 aspek penting yang disarankan oleh Steinberg dan Tyler. Yang pertama, pengaturan fisik lingkungan, prosedur pengajaran, materi atau isi pembelajaran, penggunaan alat yang adaptif. Nah, dalam merancang desain pembelajaran, hendaknya terlebih dahulu itu guru harus memahami masing-masing karakteristik peserta didiknya, sehingga bisa dipilih desain yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran pendidikan inklusi. Nah, dalam pelaksanaannya, tenaga pendidik itu sangat berperan penting untuk mewujudkan cita-cita dari pendidikan inklusi. Untuk itu, tenaga pendidik yang memahami pendidikan inklusi sangat diperlukan agar tetap terciptanya kondisi kelas yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Adapun metode pembelajarannya terdiri dari metode ceramah, metode demonstrasi, tanya jawab, dan diskusi. Yaitu strategi pembelajarannya terdiri dari strategi pembelajaran ekspositori, strategi inquiry, strategi pembelajaran efektif, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran kontekstual. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusi. Apa saja? Yaitu yang pertama, banyak kalangan berpendapat bahwa pendidikan inklusi itu merupakan sebuah model pendidikan. Yang kedua, implementasi pendidikan inklusi yaitu masih ada yang hanya sekedar mengikut sertakan peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah tanpa memenuhi hak-hak pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak. Dan yang ketiga, di beberapa sekolah telah menyatakan diri menjadi sekolah inklusi kebanjiran peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, hal ini berdampak sebagai tidak meratanya sekolah yang telah menyatakan diri menjadi sekolah inklusi. Kemudian yang keempat, dampak dari banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menyebabkan dibentuknya kelas khusus di sekolah reguler. Yang kelima, yaitu pendekatan pembelajaran dipergunakan dalam proses pembelajaran masih bersifat klasikal. Selanjutnya ada kendala-kendala proses pembelajaran inklusi atau setting inklusi. Nah, yang pertama dari segi rancangan yaitu RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kendala yang dirasakan guru dalam pembuatan RPP tematik itu banyaknya lembaran pembuatan isian RPP tematik yang harus dibuat untuk beberapa pertemuan. Nah, untuk 3 minggu. Selanjutnya PPI, program pembelajaran individu. PPI dirancang oleh guru pembimbing khusus, tidak ada kendala yang dihadapi guru pembimbing khusus. Kemudian dari segi proses belajar mengajar, yang pertama, guru mengajar banyaknya jumlah siswa di dalam kelas dan adanya anak berkebutuhan khusus di kelas menyebabkan guru terkendala dalam mempergunakan metode yang bervariasi dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu siswa dalam belajar, kendala yang dihadapi oleh siswa tunanetra yaitu siswa kesulitan dalam menulis dan melihat karena gangguan pada matanya. Yang ketiga, pengaturan tempat duduk di kelas. Nah, jumlah siswa yang banyak tidak sebanding dengan ukuran besar kelas. Kemudian yang keempat ada media belajar tidak begitu signifikan, kendala yang ditemui baik dalam menggunakan media maupun dalam pembuatan media terhadap materi yang dipelajari. Yang terakhir yaitu kadang-kadang guru mengalami kendala yaitu ada anak yang tidak mengerti dalam bahasa Indonesia yang digunakan guru, maka guru harus menggunakan bahasa daerah, sedangkan dalam bahasa tulis guru tidak mengalami kendala. Dari segi evaluasi atau penilaian, nah, tidak adanya guru melakukan penilaian produk kepada siswa dalam kelas serta alokasi waktu yang tidak cukup untuk mata pelajaran yang memerlukan
penilaian produk. Selanjutnya, kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif. Yang pertama, sarana penunjang sistem pendidikan inklusi. Yang kedua, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru. Dan yang ketiga, sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan benar. Yang keempat, sistem kurikulum pendidikan umumnya yang ada sekarang memang belum mengakomodasikan keberadaan anak kebutuhan khusus. Nah, itulah tadi videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya harap video ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.